Perkenalkan, kami dari jurusan Manajemen Tanri Abeng University 2019 ingin memaparkan konsep kepemimpinan serta korelasi dari developing leadership diversity terhadap figur yang nanti akan kami sebutkan. Bentuk paparan ini dalam rangka memenuhi tugas leadership yang diampu oleh dosen Miss Amanah. Substansional. 1. Apa itu kepemimpinan? Ralph Stockdale menuturkan kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok komunal, yang dimana kelompok komunal tersebut terorganisir dalam usaha menetapkan meraih tujuan bersama dalam satu frekuensi. Dalam istilah manajemen, kepemimpinan seringkali disebut sebagai leadership. Dipandang dari perspektif manajemen, dapat diartikan sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan orang lain untuk mencapai hasil. 2. Menggerakkan orang lain, serta menjadi promotorik untuk memperoleh output yang diinginkan. 3. Kepemimpinan tentang bagaimana mempengaruhi, memotivasi, mengakomodir orang lain, serta menjadi promotor untuk memperoleh output yang diinginkan. 2. Sifat harfiah seorang pemimpin. Sifat harfiah seorang pemimpin merepresentasikan dari karakteristik dan menjadi pondasi utama bagi kepemimpinan tersebut. Setidaknya, ada 7 sifat pemimpin menurut Seth Godin yang perlu dicermati yang memang merupakan fundamental dari kepemimpinan tersebut. Pertama, integritas yang merupakan kerangka dari lazimnya kepemimpinan. 2. Profesionalisme yang dapat mengoptimalkan kinerja promotorik. 3. Sinergis yang artinya kolaboratif dan inklusif. 4. Komitmen akan kebijakan dengan target. 5. Komunikatif menyangkut transparansional. 6. Curious atau kritis, yang artinya menelisik segala sesuatu hingga ke akar. 7. Konektif, terhubung terhadap seluruh elemen dan stakeholders. 3. Menurut kami, salah satu figur yang merepresentasikan kepemimpinan di atas adalah wali kota, yaitu Surabaya, Ibu Tri Risma Maharani. Berikut kami akan mengaitkan kepemimpinan Ibu Wali Kota Tri Risma Maharani dengan beberapa tema aspek kepemimpinan. Wali Kota Surabaya Tri Risma Maharani merupakan wali kota yang sedang banyak diperbincangkan di berbagai pelosok negeri, tidak terkecuali menjadi sorotan dunia internasional. Merupakan wali kota perempuan pertama di Surabaya karena sepak terjangnya dalam memimpin kota Surabaya hingga menjadi sekarang. Secara konseptual, gaya kepemimpinan Ibu Risma yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola kerja, dan nilai kerja yang diapresiasikan bawahan sehingga mereka lebih mampu mengoptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi. Risma dalam kepemimpinannya telah membuat banyak sekali perubahan dan prestasi luar biasa, utamanya dalam meningkatkan pelayanan publik terutama yang terkait dengan tata ruang publik alias taman kota. Tidak hanya dalam sektor pelayanan publik saja, dalam sektor lain Risma juga menunjukkan sepak terjangnya dalam melakukan gaya kepemimpinan transformatif. Misalnya dalam bidang ekonomi, saat ini Surabaya menjadi kota terbesar nomor 2, yaitu tertinggi rata-rata pendapatan nasionalnya, yakni 7,6%. Di samping juga mempunyai peningkatan kualitas hidup manusia, dalam dimensi kepemimpinan transformatif lainnya, Risma juga menerapkan intellectual stimulation, yakni pimpinan transformasional menciptakan rancangan dan berpikir inovatif bagi pengikut melalui asumsi-asumsi pertanyaan, merancang kembali masalah, menggunakan pendekatan pada masa situasi lampau melalui cara yang baru. Sebagai kepala daerah Surabaya, Risma dikenal tegas dan peduli kepada masyarakat, namun tidak jarang beliau menjadi pemimpin yang emosional. Misalnya, insiden kemarahan Ibu Risma ketika terjadi kerusakan Taman Bungkul pada 2014 lalu dan menghadapi pegawai negeri sipil yang tidak disiplin. Terlepas dari ketegasannya dengan birokrat dan juga emosinya dikala kritikan muncul dari wartawan, Risma juga dikenal sangat peduli dengan masyarakat Surabaya. Kepeduliannya ditunjukkan ketika 77 penumpang AirAsia merupakan warga Surabaya. Emosi Ibu Tri
Tri Risma sebagai pemimpin dan manajer publik menjadi sebuah keunikan tersendiri. Beliau mampu memainkan emosinya dalam sebuah ketegasan sehingga mampu mengubah budaya organisasi publik yang kaku dan lamban. Seorang pemimpin mutlak dibutuhkan kecerdasan emosional untuk mengenali nilai yang menuntun dirinya yang berimbas pada bagaimana pemimpin mengekspresikan emosinya untuk mengubah budaya organisasi publik. Kecerdasan emosi juga diperlukan dikala pemimpin harus segera beradaptasi dan memaintain dinamika yang ada di luar organisasi publik daerahnya. Bila Risma dibandingkan dengan Margaret Thatcher yang terdapat persamaan maupun perbedaan, keduanya sama-sama mendapatkan predikat Iron Lady karena sifatnya yang keras. Thatcher bersikeras mempertahankan kepulauan Falkland, sedangkan Risma bersikeras menutup lokalisasi. Walaupun banyak halangan, namun keduanya tetap bersikeras hingga akhirnya bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Margaret Thatcher memperoleh sebutan Iron Lady bukan hanya ia bersikeras mempertahankan kepulauan Falkland, namun juga sifatnya yang tegas dan konservatif. Thatcher secara tegas menolak paham komunisme milik Rusia. Pihak Rusia lalu memberikan julukan Iron Lady untuk Thatcher. Dengan kata lain, sebutan Iron Lady untuk Thatcher memiliki latar belakang politis. Bila dikaitkan dengan Risma, istilah Iron Lady lebih bersifat populis. Ini dikarenakan sifat Risma yang bersikeras untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih sesuai untuk masyarakat. Sebagai seorang pemimpin publik, pemimpin harus sadar tentang dinamika tantangan organisasi. Maka dari itu dibutuhkan kecerdasan emosi guna mengelola kondisi diri dan lingkungan sekitar untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin diharapkan mengetahui nilai-nilai apa yang membimbing dirinya, mengenali siapa dirinya, dan mampu tampil maksimal sebagai manajer publik. Ini juga hal yang dimiliki Tri Risma sebagai seorang pemimpin. Jadi, saya akan menjelaskan aspek developing leadership diversity dalam model kepemimpinan dari sosok Ibu Risma. Sejatinya, tiap pemimpin memiliki corak model kepemimpinannya masing-masing, sehingga suatu kepemimpinan tersebut kerap dikenang karena keunikannya. Yang pertama, bahwa Ibu Risma merupakan pemimpin wanita yang berintegritas dan lugas. Dalam artian, walaupun sebagai gender wanita, ia tetap menyuarakan suara kebenaran di atas suara yang sama yang patut didengar dari dua gender. Dapat dibilang, Ibu Risma merupakan tokoh emansipasi wanita yang menjadi pelatuk bagi kaum wanita lainnya. Ibu Risma menjadi poros dan pedoman bagi rakyat yang dipimpin oleh publik. Yang kedua, Ibu Risma memiliki konsistensi tinggi dan berdiri secara independen. Layaknya objektif bahwa kadangkala pemimpin di tanah air memiliki kepentingan yang diemban dari pengusungnya. Namun, atas bukti nyata, kebijakan beliau dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dipimpin menjadi bentuk konfigurasi moral tidak mati. Yang ketiga, Ibu Risma cenderung interaktif dan seringkali melibatkan dan memperhatikan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Walau hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin region, tapi nyatanya hanya segelintir yang menjunjung tinggi asas tersebut. Ia kerap berkomunikasi dengan masyarakat serta menjadi pendengar yang baik yang diproyeksikan dengan implementasi kebijakan ramah kepentingan seluruh elemen. Berikut merupakan bentuk inovasi yang menjadi corak pembeda dari kepemimpinan lainnya. Yang pertama, Ibu Risma menginisiasi sebuah program software mobile berupa Government Management Resource System yang berfungsi menjadi penunjang pelayanan serta partisipasi publik dalam kebijakan bersama serta menjadi manuver masyarakat interaksi satu sama lain antar warga dan dinas dapat bersinergis dalam segala urusan dan meningkatkan tanggap dari pemerintah dikala suatu insiden. Yang kedua, Ibu Risma menginisiasi ruang penataan terbuka hijau dalam era kepemimpinannya. Dikala pemimpin lain menggencarkan infrastruktur dengan membebaskan lahan, Ibu Risma tampak upaya penyiimbangan infrastruktur dengan penghijauan. Saat ini, ruang terbuka Surabaya mencapai 30% dan terus meningkat. Peningkatan ruang terbuka hijau memiliki fungsional yang beragam serta menjadi penyeimbang kualitas udara. Sebab, tidak ada kota yang maju dengan lahan yang mati. Yang ketiga, tata kelola lingkungan dan sampah, kebijakan Ibu Risma juga dinilai memiliki progresivitas signifikan.
Ia dapat mereduksi pencemaran serta menginisiasi sampah menjadi tenaga pembangkit listrik. Walau bukan ibu kota negara, namun kepemimpinan beliau seolah tidak ingin ketinggalan dengan kota Jakarta. Ia menjadi promotor implementasi kendaraan monorail dan tram dalam memudahkan arus gerak mobilisasi publik. Yang kelima, kebijakan yang patut diacungi jempol. Ia membudidayakan literasi dengan pengelolaan rumah bahasa yang beberapanya non-profit yang diperuntukkan bagi elemen yang kurang mampu. Hal ini menjadi tombak untuk penyamarataan edukasi serta wawasan bagi warga yang tidak terjamah. Sekarang kita masuk ke materi Creating Vision and Strategic Direction, yang dimana pada saat Ibu Tri Risma hari ini mencalonkan dirinya sebagai wali kota Surabaya, ia memiliki visi Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi, yang dimana ia memiliki 10 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan bekerja. Yang ketiga, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota. Yang kelima, memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan. Yang keenam, memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional. Yang kedelapan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kesembilan, memantapkan daya saing usaha-usaha lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Dan yang terakhir, mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Karakter kepemimpinan Ibu Risma yang pertama itu ia tulus atau mau mengemong orang lain. Ibu Risma merupakan pemimpin yang memiliki kepedulian semata-mata bukan demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan bermasyarakat. Ibu Risma sadar akan hak dan tanggung jawabnya serta menyadari konsekuensi menjadi penjabat publik. Kejujuran merupakan karakter penting yang harus dimiliki dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Makanya Ibu Risma menggunakan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga masyarakat mengetahui uang itu dipakai untuk apa saja. Ibu Tri Risma hari ini melakukan banyak terobosan dan perubahan dalam birokrasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yaitu handy-talkie atau HT. Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan dalam surat menyurat menggunakan email. Selain itu, Ibu Risma juga memberikan pendidikan gratis bagi siswa SD hingga SMA dan karakter integritas dan integritas perspektif komunikasi dari Ibu Risma ini tidak diragukan lagi. Itu merupakan faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seperti saat Ibu Risma berani mengambil resiko apapun dalam mengambil suatu keputusan seperti pembubaran Doli. Sekarang kita masuk ke dalam materi leadership communication. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau nanya dulu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu leadership communication? Tenang, buat teman-teman yang belum tahu apa itu leadership communication. Leadership communication adalah sebuah model komunikasi bagi para pemimpin, di mana bentuk komunikasi disesuaikan dengan posisi sebagai pemimpin. Ini berarti ada spesifikasi khusus dari elemen bahasa yang digunakannya. Dan teman-teman tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Tri Risma Harini atau biasa disebut Ibu Risma, ya kan? Teman-teman pasti udah tahu Ibu Risma adalah sosok perempuan yang menjabat menjadi Ibu Wali Kota Surabaya. Beliau adalah orang yang sangat berperan penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Selain sangat berperan penting, beliau adalah orang yang sangat berperan penting juga untuk memajukan kota Surabaya. Dan teman-teman tahu nggak gaya komunikasi apa yang digunakan oleh Ibu Tri Risma hari ini? Gaya komunikasi yang digunakan Ibu Tri Risma hari ini adalah gaya komunikasi retorika restoratif, di mana gaya komunikasi itu menggabungkan dua gaya komunikasi. Yang pertama gaya komunikasi strategis dan yang kedua gaya komunikasi humanis.
Yang pertama ada gaya komunikasi strategis. Gaya komunikasi strategis ini berisikan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak krisis dan mengembalikan rasa aman kepada masyarakat. Dan yang kedua ada gaya komunikasi humanis. Gaya komunikasi humanis ini sangat berfokus kepada kebutuhan dasar masyarakat. Kita semua tahu dong kebutuhan dasar masyarakat itu apa. Yang pertama pasti makanan. Yang kedua tempat tinggal. Yang ketiga air bersih. Dan yang keempat tentu sangat penting adalah kesehatan. Nah, dalam leadership communication ini, Ibu Tri Risma hari ini memiliki gaya komunikasi kepemimpinan sama seperti Lightfoot. Teman-teman tahu nggak Lightfoot itu siapa? Lightfoot adalah sosok perempuan juga yang menjabat menjadi ibu wali kota di Chicago, di mana kedua wali kota tersebut adalah seorang perempuan. Nah, kedua wali kota tersebut sama-sama menggunakan komunikasi yang sangat khas perempuan, yang dimana komunikasi tersebut didasari dengan tanggung jawab moral orang tua untuk melindungi, untuk menghormati, dan memperhatikan keluarga serta komunitas. Dan yang sangat penting adalah didasari dengan ketegasan dan kebijakan. Sekian pembahasan materi tentang leadership communication. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang motivasi Bu Risma sebagai wali kota di Surabaya. Sebelum ke pembahasannya, saya akan menjelaskan definisi motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah suatu pendorong, baik dari dalam maupun dari luar, yang membuat seseorang antusias dan bertahan untuk melakukan tindakan hal tersebut. Jadi, motivasi Bu Risma awalnya itu dia didorong sama PDIP untuk menjadi wali kota di Surabaya, karena PDIP melihat Bu Risma memiliki kinerja yang bagus dan jiwa kepemimpinannya ada, maka PDIP mencalonkan Bu Risma sebagai wali kota di Surabaya. Lalu selama dia menjadi wali kota di Surabaya, dia mendapatkan banyak reward dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari pemimpin-pemimpin yang ada. Karena kinerja dia yang bagus dan tegas dan membuat Surabaya menjadi asri dan indah, masyarakat selalu membangga-banggakan dan menjadikan dia wali kota terbaik di Surabaya. Sumber yang saya ambil dari berita beta.com. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Dan kembali ke materi selanjutnya.